Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Wibi. Hari ini aku mau membawakan sebuah materi di mana ini juga sosialisasi terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Peraturan 8 garis miring Menteri garis miring Romawi 7 garis miring 2010 tentang alat pelindung diri. Teman-teman, kenapa aku mau menyampaikan ini? Soalnya ini sangat penting, dan ini biasanya di materi ini digunakan kepada fresh graduate sebelum mereka terjun ke lapangan kerja. Jadi ini terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, khususnya tentang alat pelindung diri. Di sini aku mau singkat aja, aku mau fokus kepada APD-nya. Teman-teman perlu tahu bahwa di peraturan ini, peraturan nomor 8 garis miring Men garis miring Romawi 7 garis miring 2010 tentang alat pelindung diri, ada di pasal 3-nya yang mengucapkan seperti ini. APD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu meliputi pelindung kepala. Nah, teman-teman, kalau pelindung kepala otomatis kita berbicara tentang safety helmet. Nah, safety helmet yang bagus itu adalah yang memiliki chin strap. Apa itu chin strap? Chin strap itu adalah sebuah alat pengait yang diletakkan di dagu. Jadi, yang letaknya itu dengan dagu. Tujuannya adalah ketika kita nunduk, itu safety helmetnya itu tidak jatuh ke bawah. Dan ini sangat penting digunakan kepada teman-teman yang bekerja, para vendor yang bekerja di atas ketinggian. Nah, ini sangat penting chin strapnya. Kemudian ada juga pelindung mata dan muka. Mungkin teman-teman tahu orang yang suka ngelas pagar, ngelas besi dan segala macam, pasti saja mereka menggunakan alat yang mengeluarkan percikan api, percikan kembang api. Nah, itu APD yang diperlukan adalah pelindung mata dan muka. Ada yang pakai kacamata juga, dan ada juga yang seperti Iron Man. Teman-teman mungkin tahu Iron Man ya, topengnya itu seperti apa. Nah, itu seperti itu, beda-beda tipis. Nah, yang ketiga ada juga pelindung telinga. Ini bisa disebut dengan earmuff. Nah, ini kalau teman-teman ada di pekerjaan proyek, itu pasti melihat orang-orang itu kadang ada beberapa alat atau mesin yang sangat bising sekali, dan itu mengeluarkan suara yang sangat di luar batas maksimal, sehingga telinga kita harus dilindungi menggunakan alat pelindung diri, yaitu pelindung telinga, earmuff. Ada juga pelindung pernafasan beserta perlengkapannya. Ini biasanya digunakan ketika bekerja di sebuah tempat yang sempit dan pengap, dan kadar oksigennya sangat kecil ya. Jadi diperlukan ada tabung oksigen yang dilekatkan, kita pakaikan di tubuh kita, di tubuh kita pakai seperti gendong tas seperti itu. Kemudian kita bisa bekerja di sana. Kemudian yang kelima ada pelindung tangan. Nah, pelindung tangan ini biasanya bahasa simpelnya adalah, mungkin kalian teman-teman ada yang bermain sepeda atau yang suka atraksi. Nah, itu kan biasanya ada pelindung telinga di bagian siku. Nah, dan yang terakhir itu ada pelindung kaki. Nah, pelindung kaki ini biasanya digunakan juga teman-teman proyek. Nah, di pasal 7, pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Kalau kita berbicara tentang manajemen APD, berarti ini kompleks. Jadi, APD itu yang dimiliki oleh perusahaan wajib sekali memiliki manajemen. Nah, apa saja manajemen APD yang dimaksud? Pasal 7 ayat 2-nya mengucapkan bahwa identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Di list terlebih dahulu apa-apa saja kebutuhan alat pelindung diri sesuai jenis risiko bahaya di sebuah perusahaan tersebut atau di sebuah tempat kerja.
Nah, syarat APD apa saja yang perlu yang sangat dibutuhkan oleh manajemen? Mungkin saja alat pelindung dirinya ini risikonya seperti ini, skalanya, makanya dibuat dulu IBPR, identifikasi bahaya penilaian risiko. Dan di situ juga disebutkan risiko-risiko apa saja yang disebutkan sesuai inspeksi lapangan. Jadi sebelum membuat IBPR itu kita wajib ke lapangan dulu, inspeksi lapangan kira-kira apa-apa saja nih bahaya penilaian risikonya. Karena setiap hari itu biasanya ada saja jenis risiko-risiko yang baru karena selalu berkembang ya. Risiko-risiko itu macam-macam. Jadi tidak tepat kalau kita sekali inspeksi udah kemudian IBPR itu berlaku untuk selama 1 tahun. IBPR itu selalu update ya. Karena bisa jadi pada hari ini kita menemukan risiko, kemudian kita catat, besok harinya ada lagi jenis risiko yang baru, yang lebih spesifik. Dan yang kedua, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan kenyamanan pekerja buruh. Tidak ayal bahwa di setiap tempat kerja ada saja teman-teman pekerja itu tidak nyaman menggunakan APD. Bisa jadi APD-nya itu terlalu berat. Jadi ini perlu dimodifikasi oleh teman-teman. Bagaimana cara pemilihan helmnya, bagaimana cara modifikasi helmnya supaya pekerja itu nyaman menggunakan. Kemudian yang perlu disampaikan adalah pelatihan. Jadi manajemen APD ini ada juga berbicara tentang pelatihannya. Ketika APD itu dibeli oleh perusahaan, maka perlu dibuat sebuah forum atau pertemuan atau latihan untuk mempertemukan seluruh pekerja dan expert. Expert ini yang ahli ya, yang menggunakan APD. Jadi sang expert ini disewa dan dimintai jasanya untuk mengajarkan kepada para pekerja bagaimana cara penggunaan APD yang dimaksud. Misalkan APD pelindung muka seperti apa, APD penggunaan tabung oksigen ini seperti apa ketika bekerja di ruang terbatas atau di ruang yang sangat sempit dan kadar oksigennya sangat rendah. Kemudian yang pasal 7 ayat 2 poin D itu penggunaan, perawatan dan penyimpanan. Penggunaannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Nah, biasanya kan beberapa APD itu memiliki perlakuan khusus, jadi tidak sembarangan dirawatnya seperti apa. Dirawatnya itu ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, sesuai dengan ketentuan peraturan. Dan ada juga penyimpanannya. Penyimpanan di suhu berapa itu jelas tempatnya di mana. Kemudian yang poin E itu penata laksanaan pembuangan atau pemusnahan. Jadi perlu diketahui bahwa APD ini juga memiliki kadar masa berlakunya, sama kayak makanan gitulah. Karena setiap benda itu dibuat itu pasti saja ada batas masa berlakunya. Jadi ketika melewati 2 tahun, 3 tahun misalkan, itu kualitasnya semakin rendah. Jadi perlu tata laksana untuk pembuangan dan pemusnahannya. Kemudian ada juga yang pembinaan. Nah, kalau ini pembinaan ini terkait kepada pekerjanya ya. Bagaimana cara mereka menggunakan APD dengan baik dan benar dan tepat. Kemudian inspeksi. Nah, untuk melakukan inspeksi ini khususnya terhadap kategori manajemen APD, tentunya ini berkaitan dengan IBPR yang aku sebutkan di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Jadi manajemen K3 atau HSSE wajib menyampaikan evaluasi apa nih terkait APD, karena APD yang dibeli ini misalkan contohnya ada yang cacat, evaluasinya seperti ini, harus ada perbaikan seperti ini. Kemudian pelaporan kepada direksi kalian, kepada yang di atas kalian, manajer HSSE yang bisa melaporkan ke pemilik perusahaan. Pelaporan dan evaluasinya seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman. Bagi yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini supaya aku bisa lebih bersemangat untuk menyampaikan informasi-informasi tentang seputar K3 ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sebar
ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.